Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas 50 soal kompetensi pedagogi. Nah, yang ada dalam video ini itu adalah soal dan jawaban. Untuk pembahasannya pada video kali ini tidak ditampilkan. Jadi yang ada itu soal jawab. Baiklah, kita mulai dari soal nomor 1. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami permasalahan. B. Mampu membuat peraturan. C. Mampu mengalami sebuah kejadian. D. Mampu memahami sebuah kejadian. Atau E. Mampu memecahkan masalah. Silakan dijawab. Kalau sudah, mari kita lihat jawabannya. Jadi jawaban dari nomor 1 adalah E. Mampu memecahkan masalah. Kita lanjut soal nomor 2. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Ikonik, B. Enaktif, C. Intuitif, D. Konflik, atau E. Simbolik. Oke, jadi nomor 2 adalah A. Ikonik. Lanjut soal nomor 3. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Cybernetik, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Kognitivistik, atau E. Humanistik. Oke, silakan jawab nomor 3. Kalau sudah, mari kita lihat kuncinya. Jawabannya adalah E. Humanistik. Kalau misalnya ada kata manusia, berarti itu jawabannya human ya, humanistik. Dia berasal dari kata human. Jadi nomor 3 jawabannya adalah E. Humanistik. Kita masuk soal nomor 4. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar aktif, B. Belajar praktis, C. Belajar teknis, D. Belajar konsep, E. Belajar emansipatoris. Oke, jawaban nomor 4 adalah A. Belajar aktif, kecuali belajar aktif. Kita masuk soal nomor 5. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar atau tidak dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Behavioristik, B. Cybernetik, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, atau E. Kognitivistik. Kira-kira apa jawabannya? Kalau sudah, mari kita lihat kuncinya. Jawabannya adalah delta konstruktivistik. Masuk soal nomor 6. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Konstruktivistik, D. Rekonstruktivistik, E. Behavioristik. Oke, jawabannya adalah behavioristik. Ini cirinya ada kata perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku itu behavior. Jadi kalau ada yang mengatakan teori belajar mengutamakan perubahan tingkah laku, berarti itu adalah behavioristik. Nomor 7. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Menendang bola, B. Mewarnai pola, C. Memasang puzzle, D. Menciplak huruf, atau E. Meronce membuat kalung. Jawabannya adalah
menendang bola. Ini jelas ya, kalau motorik itu berarti dia harus berkegiatan fisik, gitu, menendang bola. Kita masuk soal nomor selanjutnya. Pak Adit, seorang guru SMP, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga, ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai guru, dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Motivasi, B. Etnik, C. Minat, D. Status sosial, E. Kultural. Sepertinya jawabannya terlihat ya. Status sosial. Jawabannya adalah D. Status sosial. Kita masuk soal nomor 9. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pembelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Gaya belajar peserta didik, B. Etnik peserta didik, C. Kultural peserta didik, D. Minat peserta didik, atau E. Gender peserta didik. Jawabannya adalah minat peserta didik. Karena di sini ada kata tertarik ya. Hal yang menarik itu karena adanya minat. Jadi jawabannya adalah D. Minat peserta didik. Nomor 10. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Koch terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Persetujuan orang lain, B. Hati nurani, C. Ketertiban sosial, D. Akibat perbuatan, atau E. Kontrak atau imbal jasa. Jawabannya adalah E. Kontrak atau imbal jasa. Nomor 11. Aris merupakan guru kelas 5 SD ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Gender, B. Etnik, C. Minat, D. Kultural, E. Sosial. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah kultural. Oke, kita masuk pada soal selanjutnya. Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakter peserta didik dalam hal A. Perkembangan emosinya, B. Kemampuan awalnya, C. Motivasi belajarnya, D. Perkembangan sosialnya, atau E. Perkembangan motoriknya. Oke, jawaban nomor 12 adalah kemampuan awalnya. Itu kan ada kata pretest. Dia ingin mengetahui bagaimana pemahaman atau kemampuan awal siswa terhadap suatu materi. Jadi jawabannya adalah B. Kemampuan awalnya. Soal nomor 13. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media benda nyata, B. Media poster, C. Media cetak, D. Media gambar, atau E. Media grafis. Jawabannya adalah media benda nyata. Nomor 14. Peserta didik dalam satu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik.
Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan program audio dan modul, B. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, C. Menggunakan modul dan PowerPoint, D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan, E. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, jadi lihat ya, untuk memenuhi gaya belajar yang visual, auditori, dan kinestetik, itu kita bisa menggunakan media audio, video, dan percobaan. Jadi jawabannya adalah delta. Kita masuk nomor 15. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Etnik, B. Kultural, C. Motivasi, D. Sosial, atau E. Status sosial. Ini sepertinya jawabannya juga terlihat ya. Pasti adalah motivasi, karena di sini ada kata kurang semangat dan kurang aktif. Nah, supaya mereka semangat dan aktif, itu harus ada motivasi. Jadi jawabannya adalah C, motivasi. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan peserta didik, terutama aspek A. Minatnya kah? Atau B. Status sosial, C. Etnik, D. Moral, atau E. Motivasi. Jawabannya adalah etnik, karena di sini ada busana daerah masing-masing. Ini menampilkan apa budaya masing-masing dari peserta didik tersebut. Jadi jawabannya itu berdasarkan aspek etniknya. Nomor 17. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis, yang maknanya adalah apakah A. Membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. B. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. C. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian. D. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan koheren atau fungsional. Jadi jawaban nomor 17, arti dari kata menganalisis, maknanya itu adalah D. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. Baiklah, kita masuk pada soal nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas. Kemudian keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko. Kemudian yang ketiga, berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagian dari keterampilan abad ke-21, yaitu effective communication, B. high productivity, C. digital age literacy, D. inventive thinking. Jawabannya adalah D. inventive thinking. Jadi kita masuk pada soal nomor 19. Pada KD, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya, pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah apakah A. Menganalisis hubungan antar siklus hidup dengan upaya pelestarian, B. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, C. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya, atau D. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. Jawabannya adalah A. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. Kita masuk pada soal nomor 20. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim, B. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi, C. Mencatat hasil pengamatan cuaca, atau D. Melihat video tentang cuaca.
Jawabannya adalah B. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi.